Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak Rizky akan menyampaikan materi berkaitan dengan katabolisme. Ini adalah materi lanjutan setelah kita belajar tentang enzim pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini sebagai awal persepsi, Pak Rizky ingin mengajak kalian untuk membedakan antara pernafasan dan respirasi itu apa. Oke, Pak Rizky bantu ya. Jadi pernafasan itu adalah proses difusi oksigen dan keluarnya CO2 melalui organ pernafasan kita. Itu adalah pernafasan. Sedangkan respirasi itu adalah suatu proses dari molekul oksigen yang ada di dalam tubuh yang sudah dimasukkan dari luar ke dalam, itu melakukan proses yang namanya metabolisme yang ada di dalam sel. Nah, itu yang kita sebut sebagai suatu respirasi. Nah, di sini ya, bisa dilihat ya, jadi metabolisme itu dibagi menjadi dua, ada katabolisme, kemudian ada anabolisme. Pada pembahasan yang pertama ini, Pak Rizky akan menceritakan tentang proses katabolisme. Nah, katabolisme di sini dibagi menjadi tiga ya, ada katabolisme protein, ada katabolisme lemak, ada katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat sendiri itu dibagi menjadi dua, ada respirasi, ada fermentasi. Respirasi dibagi menjadi empat, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, kemudian untuk fermentasi sendiri ada dua, yaitu yang pertama ada fermentasi alkohol, yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Nah, di sini Pak Rizky akan sampaikan kembali berkaitan dengan perbedaan antara katabolisme dan anabolisme. Secara nama, kalau katabolisme itu adalah desimilasi, sedangkan anabolisme itu artinya adalah asimilasi. Nah, pada pengertiannya, kalau katabolisme itu adalah pembongkaran, sedangkan anabolisme itu adalah penyusunan, atau kita sebutnya adalah sintesis. Nah, substrat awal kalau pada katabolisme adalah molekul besar, sedangkan kalau pada anabolisme adalah molekul yang kecil. Kemudian produk akhir kalau pada katabolisme adalah molekul-molekul kecil, sedangkan kalau pada anabolisme produk akhirnya adalah molekul yang besar. Nah, di sini ya, kalau pada katabolisme kita sebut sebagai eksergonik atau menghasilkan ATP atau menghasilkan energi, sedangkan anabolisme itu bersifat endergonik atau butuh energi atau dia itu membutuhkan ATP. Kemudian di sini reaksinya kalau pada katabolisme itu adalah menimbulkan panas, sedangkan kalau pada anabolisme tidak menimbulkan panas atau endoterm. Nah, yang keenam, kalau pada katabolisme contohnya adalah respirasi, sedangkan kalau pada anabolisme contohnya adalah fotosintesis. Seperti itu. Adapun untuk fungsinya kalau misalkan kita membahas katabolisme, berarti kita berkaitan dengan bagaimana suatu zat itu bisa dihancurkan. Sedangkan kalau anabolisme, bagaimana suatu molekul anorganik itu bisa menghasilkan molekul-molekul kompleks, seperti pada proses fotosintesis. Oke, di sini ya, Pak Rizky akan terangkan kembali berkaitan dengan katabolisme. Jadi katabolisme itu adalah proses penguraian, ya, atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana. Nah, di sini dalam proses katabolisme tadi terjadi pelepasan energi sebagai hasil pemecahan dari senyawa-senyawa organik kompleks tersebut. Jadi ini katabolisme ya, berupa large molecule ya atau molekul besar, kemudian akan dipecah menjadi small molecule dan energi. Energinya adalah berupa ATP. Kemudian di sini kalau kita lihat pada proses metabolisme ya, karbohidrat ya akan dipecah menjadi molekul terkecilnya berupa glukosa. Kemudian protein juga akan dipecah menjadi molekul terkecilnya yaitu asam amino, dan lipid akan dipecah menjadi molekul terkecilnya yaitu berupa asam lemak dan gliserol. Nah, karbohidrat, protein maupun lipid itu mengalami dua proses, yaitu proses digesti dan proses absorpsi. Digesti adalah pencernaan, sedangkan absorpsi itu adalah penyerapan. Setelah dilakukan proses digesti dan absorpsi, ya, maka menghasilkan ini tadi ya, glukosa, asam amino, dan asam lemak dan gliserol. Nah, glukosa, asam amino, dan asam lemak dan gliserol ini akan dipecah dalam proses katabolisme yang akan menghasilkan zat antara berupa asetil-CoA. Nah,
Di sini ya, ada perbedaan antara respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob itu membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Kemudian yang selanjutnya, kalau respirasi aerob itu menggunakan organelnya adalah mitokondria dan sitoplasma, sedangkan kalau pada anaerob itu hanya sitoplasma. Yang ketiga, kalau pada respirasi aerob dia itu memecah glukosa secara sempurna. Ya, menjadi CO2 dan H2O. Kemudian selanjutnya ya, respirasi aerob itu memecah glukosa secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan kalau pada respirasi anaerob itu tidak sempurna memecah glukosanya sehingga tidak menghasilkan CO2 dan H2O secara sempurna. Nah, di sini yang menjadi kata kunci untuk respirasi aerob dan anaerob adalah kalau pada respirasi aerob itu menghasilkan H2O. Sedangkan pada respirasi anaerob itu tidak akan dihasilkan H2O. Seperti itu. Kemudian reaksi bersihnya pada aerob itu menghasilkan 38 ATP, sedangkan pada anaerob itu hanya menghasilkan 2 ATP. Adapun untuk respirasi aerob ya, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan oksigen membentuk H2O. Sedangkan kalau pada anaerob, hidrogen yang dibebaskan bergabung dengan produk antara yaitu asam pirufat atau asetildehida membentuk asam laktat dan etanol. Kemudian di sini kalau pada anaerob keberlanjutannya tanpa batas, sedangkan pada anaerob keberlanjutannya jangka pendek. Nah, adapun untuk reaksinya ya, jadi ini adalah contoh dari respirasi seluler atau respirasi internal yang terjadi pada sel, pada bagian mitokondria. Nah, jadi C6H12O6 ya, itu adalah molekul pati atau pada molekul terbesarnya pada karbohidrat ya, akan bergabung ya, bereaksi dengan 6 oksigen, akan menghasilkan 6 H2O, kemudian 6 CO2, kemudian 38 ATP. Nah, adapun untuk reaksi pada anaerob itu adalah reaksi yang tidak sempurna, di mana C6H12O6, nah di sini akan menghasilkan suatu produk antara, ya. Nah, di sini ya, kalau pada ini ya, ini adalah kita sebut sebagai asam laktat, ya, plus 2 ATP, sedangkan kalau pada ini ya, C6H12O6 itu akan menghasilkan etanol atau alkohol, dan 2 CO2 dan 2 ATP. Nah, seperti inilah penjelasan dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kita lanjutkan ya, jadi respirasi aerob, kita ambil definisi dulu. Respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses reaksi kimia yang kompleks menggunakan oksigen. Nah, proses respirasi erat kaitannya dengan pembakaran bahan bakar berupa makanan menjadi energi. Kondisi optimal akan tercapai dalam kondisi aerob atau ada oksigen. Secara singkat, proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi glukosa kemudian ditambah dengan oksigen, kemudian menghasilkan 6 H2O plus 6 CO2 dan menghasilkan 36 ATP. Nah, nanti Pak Rizky akan menjabarkan kenapa kok bisa menghasilkan 36 ATP. Nah, di sini juga ada yang namanya oksidasi dan juga ada yang namanya reduksi. Pada slide selanjutnya Pak Rizky akan menceritakan tentang hal tersebut. Nah, di sini ya, reaksi oksidasi adalah suatu reaksi yang melibatkan oksigen dengan pelepasan elektron dari satu atom atau satu senyawa. Sebaliknya, reaksi reduksi adalah suatu reaksi yang melibatkan oksigen dengan penambahan elektron dari satu atom atau senyawa. Nah, di sini ada 3 pencirian dari oksidasi sama reduksi. Kalau pada oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Ya, sedangkan kalau pada reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Kemudian yang kedua, kalau pada oksidasi ya, reaksinya disertai dengan pelepasan atau pembebasan elektron. Sedangkan kalau pada reduksi itu adalah reaksi yang disertai dengan pengikatan elektron. Nah, selanjutnya yang ketiga, reaksi disertai dengan penambahan bilangan oksidasi. Sedangkan kalau pada reduksi, reaksi yang disertai dengan penurunan bilangan oksidasi. Nah, adapun contohnya seperti di bawah ya. Jadi misalkan kita lihat ada elektron ya.
Nah, ketika elektron ini dilepaskan, kita sebut sebagai suatu reaksi oksidasi. Ya. Kemudian, ketika bagian dari B ya, itu menerima elektron, maka kita sebut sebagai reaksi reduksi. Gitu ya. Jadi ketika dia melepas itu disebut sebagai oksidasi, ketika dia menerima elektron itu disebut sebagai suatu reduksi. Nah, yang kedua berlaku pula untuk H plusnya ya. Jadi ketika H dilepas itu adalah reaksi oksidasi. Ketika suatu molekul itu menerima H, itu adalah reaksi reduksi. Di mana H plus ya atau sebagai proton itu akan berdampingan atau berpasangan dengan 2 elektron. Nah,